Halo saudaraku, salam sejahtera buat Anda semua dengan saya, Ferry Simanjuntak. Dan tentunya saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan kita terus menjadi orang-orang percaya yang memegang kuat iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kali ini saudaraku melanjutkan apa yang saya telah kemukakan waktu lalu, yaitu tentang sikap gereja terhadap pemerintah, dan tentunya saya tidak ada agenda tertentu untuk menentang pemerintah, tapi semata-mata ingin kembali mengungkap sesuatu, the very Christian show, mengungkap sesuatu yang telah ada dinyatakan, telah ada dipaparkan, telah ada dikotbahkan, diajarkan di dalam kekristenan. Ini yang saya ingin coba kemukakan kembali, sesuatu yang menurut saya sangat jelas sehingga di dalam kekristenan kita nggak perlu sulit memahaminya, yaitu bahwa bagaimana nih kita nih memahami pemerintah. Seperti yang kita tahu, Roma 13 sering sekali dijadikan sebagai acuan untuk kita mengenali atau memahami tentang pemerintah. Ya, Roma 13 ayat 1, 2 sangat jelas kedaulatan dan ketetapan yang Allah berikan kepada pemerintah, bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Dari kata di atasnya berarti ujung-ujungnya kita tahu kok kemana arah yang dimaksudkan dari pengertian tentang pemerintah yang di atasnya. Karena semua pemerintah yang di atasnya ujung-ujungnya muaranya itu kepada Allah. Yang menjadi isunya atau yang menjadi persoalan mungkin bukan pemerintah secara objektifnya, tetapi pemerintah yang sifatnya subjektif. Maksudnya apa? Yang menjadi masalah adalah siapa yang memerintah. Betul, saudaraku? Siapa yang memerintah, itu yang menjadi permasalahan, itu yang menjadi fokus perhatian orangnya. Ketika pemerintah atau ketika orang yang berkuasa adalah orang yang tahu kebenaran atau orang yang takut akan Allah, karena ayat 3-nya Roma 13 ayat 3 ayat 4, pemerintah ditetapkan Allah untuk kebaikan dan juga serta menunjukkan murka Allah kepada orang-orang jahat. Jadi pemerintah itu mengerjakan kebaikan. Orang yang baik di dalam kuasa atau di dalam kedaulatan si penguasa, kekuasaan, itu nggak perlu takut. Kenapa? Karena kebaikan itu memang ditetapkan Allah untuk pemerintah memuji, mensupport yang baik itu. Nah, tapi kalau yang jahat, ya murka Allah dinyatakan. Makanya pemerintah punya fungsi untuk melakukan hal itu, untuk mensupport yang baik dan juga menghukum yang jahat. Tapi pertanyaan kan, isunya kan kepada siapa pemerintahan itu diberikan. Dengan kata lain, kekuasaan itu diberikan kepada siapa? Siapa penguasanya, itu yang menjadi masalah, saudaraku. Dan masalah itu bukanlah sesuatu yang sifatnya di luar kendali Allah. Semua penguasa di dunia ini dalam sejarah, dalam kurun waktu kronologi sejarah kita hidup sampai hari ini, adalah kekuasaan, adalah penguasa yang memang Tuhan berikan. Baik itu baik pemerintahnya, penguasanya, baik itu jahat, buruk atau enggak, atau sadis, kejam, itu semua memang diberikan Allah. Kalau kita memahami pengajaran tentang kedaulatan Allah, tentu kita akan mengerti bahwa siapapun yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan untuk memerintah, semuanya rancangan Tuhan terjadi, semua agar mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Nah, kita bisa bicara hal itu di pokok masalah yang lain, saudara. Tetapi kali ini kita berbicara tentang bagaimana nih sikap gereja. Pertanyaannya waktu lalu saya kaitkan dengan persekutuan Kristen. Saya percaya dan saya setuju, saya meyakini persekutuan Kristen adalah persekutuan yang sifatnya fisikly, namanya juga bersekutu. Kalau hari ini di dalam kekristenan ada pemahaman atau ada keyakinan atau ada orang yang setuju, karena ini menjadi perdebatan, ada dua kelompok. Ada orang yang setuju bahwa persekutuan Kristen itu sifatnya bisa kok dalam keadaan tertentu kita nggak menghadiri persekutuan, nggak menghadiri pertemuan fisik. Menurut saya nggak setuju. Kenapa? Ada dua hal yang sangat saya kaitkan, yaitu tentang identitas. Bahwa gereja harus tampil, dalam segala keadaan gereja harus tampil. Bahkan kita tahu dalam sejarah ditekannya kekristenan pun, diancamnya kekristenan sekalipun, kita tahu kok persekutuan itu nggak pernah hilang di dalam sejarah gereja. Dan menurut saya ini yang harusnya dikemukakan, sangat kuat harus dikemukakan, sehingga definisi identitas sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar untuk menyatakan dirinya adalah gereja, itu harus terus dinyatakan. Dan yang kedua yang saya kaitkan adalah karakter gereja yang harus berani. Berani menyatakan kebenaran, saudaraku. Berani menyatakan sesuatu yang itu adalah perkataan Tuhan itu sendiri.
Sehingga kita nggak perlu digentarkan, bahkan Roma 8 sangat jelas, kita nggak bisa dipisahkan dari kasih Allah kok. Apa ketelanjangan, penderitaan, kelaparan, sesuatu yang sukar nggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dengan kata lain, apapun keadaan di zaman tertentu sekalipun, yaitu yang kita alami sekarang. Dan ini pun yang kita alami fenomena global ini sifatnya bisa dijadikan perdebatan kok. Tetapi kan kita bukan berbicara bagaimana perdebatan ini bisa dilakukan, tetapi yang menjadi concernnya adalah bagaimana sikap gereja yang mengerti kebenaran dan juga sekaligus corong kebenaran. Sesuatu yang bisa dilihat dunia, inilah kebenaran yang memang Allah secara khusus berikan di tengah dunia, terpisah dari kehidupan dunia, mentalitas dunia, yaitu gereja. Yang itu kita bagaimana nih pertanyaannya, sikap kita terhadap pemerintah yang belakangan ini atas nama wabah virus menghilangkan persekutuan Kristen itu sendiri. Saya setuju bahwa kita nggak perlu menentang pemerintah dalam sikap untuk protes, untuk mengganggu kekuasaan yang melakukan sesuatu sifatnya untuk masyarakat banyak, untuk membuat rasa aman. Ya kita tahu lah, saya setuju bahwa pemerintahan khususnya yang ada di Indonesia ini melakukan sesuatu yang sifatnya menetapkan peraturan-peraturan untuk sesuatu yang baik. Oke, saya terima. Tetapi ketika berbicara tentang persekutuan Kristen, bicara tentang hari Minggu di mana hari Tuhan, di mana kita orang-orang Kristen bersekutu, itu dihilangkan, menurut saya kebenarannya harus faktual juga. Kebenarannya juga harus real juga, yaitu apa? Yaitu bagaimana sebenarnya virus COVID-19 ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak. Banyak orang yang terdampak, iya. Banyak orang yang punya konsekuensi yang ekstrim, iya. Tetapi faktanya ketika kita ngomongin soal banyaknya orang, persentase dari 100%, kita harusnya jujur. Nah, peran gereja, sikap gereja apa terhadap hal ini? Karena ini sudah berpengaruh kepada kehidupan gereja itu sendiri. Menurut saya sih bukan masalahnya, isunya bukan pemahaman tentang sikap gereja kepada pemerintah, tetapi isunya, masalahnya adalah sikap gereja itu sendiri. Bukan pemahamannya, tetapi prakteknya apa, sikapnya apa. Dan saya kembali saya nggak setuju bahwa gereja itu adalah tempat di mana orang memprotes, berdemo kepada pemerintah. Ya, saya nggak setuju. Tetapi gereja adalah tiang dan dasar penopang kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja harus terlihat, harus menunjukkan identifikasinya, bukan hanya mengerti kebenaran Allah, tetapi melakukan kebenaran Allah, meskipun resikonya adalah dipersekusi, saudaraku. Meskipun resikonya merugikan secara manusia, tapi karena kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar dan identifikasi di dalam kehidupan gereja kita adalah identifikasi yang sudah sangat jelas dari Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Ketika kita menjadi orang-orang yang dibenarkan, kita tahu, kita mengerti kebenaran Tuhan, dan dengan pengertian kebenaran akan Tuhan, itu harus hidup di dalam kekristenan itu sendiri, di dalam gerejanya, dan kebenaran yang hidup di dalam gerejanya harus terpancar keluar. Dan dalam hal ini yang saya ingin coba kemukakan adalah isunya bukan bagaimana kita menentang dan berdemo, tapi kita menyuarakan kebenarannya. Ini yang saya ingin coba kemukakan. Settingan Allah sekali lagi untuk pemerintah hadir di tengah dunia sebagai perangkat sistem untuk menjalankan kehidupan anugerah umum ini. Saya bisa bilang anugerah umum ini Tuhan memberikan pemerintah dan menetapkan pemerintah yang karakternya adalah untuk mengerjakan kebaikan dan menghukum kejahatan. Dan ketika gereja terpengaruh dalam sikap atau ketentuan atau ketetapan pemerintah, itu mempengaruhi gereja. Dalam hal ini yang saya mau kaitkan adalah persekutuan gereja, hari Tuhan, di mana orang-orang Kristen menunjukkan identitas dirinya sebagai orang percaya, berkumpul bersama menyembah Tuhan. Di sini harusnya gereja nggak berdemo. Tidak setuju saya berdemo. Para reformer atau para protestan yang kita kenal, orang-orang protestan, itu menentang apa yang menjadi kebijakan atas nama gereja. Bahwa pemerintah mengatur gereja, ya jelas. Tapi dalam konteks ini, mengingat fenomena global ini, yang saya tentang adalah informasi atau kebijakan atau ketetapan yang mempengaruhi gereja oleh karena sesuatu yang tidak real,
yang tidak objektif ini. Ini yang saya coba tentang, dan harusnya gereja menyuarakannya, gereja harus menyatakannya. Ini yang penting, ini yang saya ingin coba arahkan. Nah, sekali lagi sikap gereja bagaimana? Sikap gereja haruslah menyatakan kebenaran. Karena gereja hadir di tengah dunia untuk menyatakan kebenaran. Sebab itu saudaraku, lewat tayangan kali ini saya ingin mencoba mengingatkan sesuatu yang sudah-sudah, dan kalau boleh pengingat ini menjadi sebuah dorongan untuk kita kembali lagi melihat, menyimak kebenaran itu sendiri, sehingga dengan menyimaknya kita, memperhatikannya kita terhadap kebenaran yang memang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan gereja, kehidupan Kristen, kita bukan hanya mengerti, tetapi kita terdorong untuk menghidupinya. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.